Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang tugas dosensi dari Mapel Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rabi Nugraha dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 27. Di video kali ini, hal yang akan saya bahas yang pertama tentang pastinya identitas buku, yang kedua sinopsis, dan yang ketiga kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Masuk ke identitas buku apa sih yang akan saya bahas? Buku ini menghafalkan Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Kyai Haji Ahsin Sakho, disunting oleh Komarudin SF, dan diterbitkan Kof Media pada November 2017, yang merupakan itu cetakan pertama yang tebalnya sampai 240 halaman dan ISBN-nya 9786026125624. Sinopsis dari buku ini, yang pertama diawali oleh ilustrasi dari anak yang menghafalkan Al-Quran itu sebenarnya telah menggenggam bongkahan emas, dan dia bisa membuat bagian bongkahan emas itu untuk perhiasan apa saja, bisa kalung, bisa gelang, bisa cincin, tergantung dari keahlian anak tersebut. Dan itu berlaku juga untuk anak yang hafalkan Al-Quran. Dia bisa jadi ahli hukum Islam, ahli sastra Arab, ahli qiraat, dan masih banyak lainnya. Anak yang hafal Al-Quran itu perlu ditingkatkan kapasitas ilmiahnya. Semakin tinggi kapasitas keilmuannya, maka semakin banyak peluang untuk bisa berkembang, baik dalam keilmuan maupun kemasyarakatan. Biasanya anak seperti ini sangat optimis untuk mendapatkan masa depan yang cemerlang. Dan buku ini merupakan salah satu solusi menghafalkan Al-Quran dan melihat manfaat, keutamaan, keberkahan. Dan dalam buku ini juga ada metode praktisnya. Allah berfirman pada surat Al-Ankabut ayat 49, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilmu, wa ma takhudhu bi ayatina illa dzalimun." Artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada orang yang mengingkari ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang berilmu bisa dikaitkan dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu orang-orang yang beriman, dan para sahabat Rasul merupakan orang-orang mukmin. Dan kita akan membahas kenapa para sahabat sangat cinta kepada Al-Quran. Ada 3. Yang pertama, karena para sahabat merupakan insan pilihan untuk menemani dan mengawal Nabi dalam melebarkan dakwahnya ke seluruh penjuru. Yang kedua, karena mereka sangat suka syariat Islam. Yang ketiga, karena mereka ummi atau buta huruf, jadi mereka mengandalkan ingatannya. Apa aja sih manfaat menghafalkan Al-Quran? Ada 4. Manfaat spiritual, itu orang yang menghafalkan Al-Quran akan selalu hidup dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selalu di sampingnya, sehingga tercipta tuh suasana religius di lingkungan pada penghafal Al-Quran. Yang kedua, manfaat etika dan akhlak. Menghafalkan Al-Quran ini bisa menciptakan generasi yang penuh etika. Yang ketiga, manfaat intelektual. Jadi itu penguatan otak. Jika otaknya digunakan secara terus-menerus, akan semakin kuat. Sel dan partikelnya itu aktif, jadi bisa untuk mengolah data. Yang keempat, manfaat ilmuwan. Banyak hafal kosakata, banyak hafal kaidah nahwu dan syaraf, banyak hafal dalil hukum, banyak hafal dalil sejarah, banyak hafal kata hikmah, banyak hafal ayat kauniyah dan akidah.
dan bisa untuk ceramah ataupun tugas-tugas skripsi contohnya, ataupun tugas esai. Dan Al-Quran ini merupakan sumber yang sangat pas. Apa sih keutamaan menghafalkan Al-Quran? Yang pertama, mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah. Yang kedua, pastinya diberi banyak pahala. Yang ketiga, menjadi keluarga Allah. Siapa sih yang nggak mau jadi keluarga Allah? Yang keempat, pada saat perang Uhud, Rasul itu menyegerakan para sahabat yang paling banyak hafalannya, dan itu merupakan penghargaan dari Rasul. Yang kelima maksud saya, Rasul itu memerintahkan para sahabat yang menjadi imam sholat itu yang bacaannya bagus dan sekaligus hafal. Yang keenam, akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang ketujuh, mengacu ke manfaat menghafal Al-Quran. Yang ketiga jadi manfaat intelektual, mengaktifkan miliaran sel otak dalam proses menghafal. Yang kedelapan, orang terdepan dalam menjaga kemudian kitab Al-Quran. Jadi tidak mungkin Al-Quran bisa musnah karena ada hafid di bangsa muslim di dunia ini. Yang kesembilan, menjadikan manusia yang soleh. Yang ke-10, mendapat syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti. Yang ke-11, murojaah, jadi kita bisa melakukan olahraga otak dan olahraga lidah. Yang ke-12, Al-Quran itu kitab mubarak, penuh dengan berkah, tempat menumpuk kebaikan. Gimana sih cara menghafalkannya? Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama nih, dari diri kita sendiri. Persiapan spiritual, kita udah siap belum? Pasti semuanya udah siap. Namun diniatkan enggak? Yang kedua, umur. Sebenarnya saya di sini tidak mengacu bahwa orang yang sudah berumur itu tidak bisa. Contohnya saja, para sahabat itu pada saat Al-Quran turun itu mereka itu sudah berumur. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang sudah berumur itu hafid pada usia yang sudah berumur. Namun pada utamanya, bagusnya itu pada usia 3-5 tahun, pada saat otak itu mulai aktif. Yang ketiga, harus sudah bisa baca Al-Quran, itu sangat penting. Yang keempat, menggunakan mushaf pojok, diutamakan menggunakan mushaf pojok, tapi hendaknya pakai satu macam lah. Yang diutamakan itu mushaf pojok. Yang kelima, menggunakan metode menulis, baik itu dalam papan, dalam kertas. Jadi jika dibandingkan menulis membaca dengan membaca saja, itu sangat dimudahkan untuk membaca dan menulis, jadi lebih gampang. Yang keenam, proses menghafalnya nih. Yang pertama, baca ayat yang akan dihafalkan 10-30 kali. Lalu langkah kedua itu baca diucapkan 10-30 kali dengan membuka dan menutup, buka, nutup mushaf. Yang ketiga, tutup rapat mushaf itu 10-30 kali. Yang keempat, 10-30 kali dengan mata membelalak. Yang ketujuh, menyambung akhir ayat dengan awal ayat berikutnya. Biasanya kalau sudah hafal ayat itu lalu lanjut ke ayat berikutnya, ketika sudah diulangi lagi itu pasti akan berhenti di akhir ayat. Jadi lebih baik menghafalkan kosakata akhir ayat dengan awal ayat setelahnya. Yang ke-8, istiqomah. Yang ke-9, takdir dan tasmi'. Takdir itu mengulang-ulang, tasmi' itu memperdengarkan hafalannya kepada orang lain. Yang ke-10, memperhatikan ayat mutasyabihat atau ayat yang mempunyai kemiripan.
Di belakang itu ada bagian redaksi. Ini merupakan ayat-ayat yang mempunyai kemiripan. Yang nomor 11 itu waktu. Jadi tergantung dari diri kita sendiri juga, enaknya kapan, pada subuh, pada duhur, malam, mungkin sebelum subuh. Itu tergantung dari diri kita sendiri juga. Lalu yang ke-12, store hafalan, bisa ke orang tua, bisa ke sahabat, bisa ke teman, ataupun ke ustadz. Yang ke-13 murojaah, jangan lupa murojaah. Yang 14 menghafalnya itu dari juz amma, lalu ke juz 29, 28, 27, lalu surat pilihan seperti Al-Kahfi, Maryam, Toha, Yasin, Waqiah, Rahman, dan masih banyak lainnya. Atau dimulai ke juz awal. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya, buku ini itu motivator utama para remaja untuk bisa menghafal Al-Quran, jadi hafid. Tapi kekurangannya, buku ini sangat simpel, jadi kita harus diperlukan kontekstual mushaf Al-Quran dalam mempelajarinya. Jadi tidak hanya bermodalkan buku ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.